Ada kegiatan olahraga ini yang harus kita laksanakan untuk tahun ini sesuai dengan amanah, yaitu ada kegiatan olahraga tradisional. Berbicara tentang pendidikan nih, bagaimana pendapat Bapak tentang keberadaan madrasah di Kelurahan Manorang Salo, terkhusus Man 2 Sopeng? Saya selaku pemerintah di Kelurahan Salo ini tentu saya merasa bangga karena adanya, di samping juga adanya itu pengetahuan umum, tapi lebih banyak juga terkait pengetahuan agama. Dan ini itulah ciri khas madrasah. Karena saya teringat ini petua dari salah satu tokoh pendidik di Kecamatan Maruyawa pada tahun 1990-an kalau tidak salah itu saya ketemu, yaitu Bapak almarhum Profesor Dr. Haji Ali Mustarifide SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Indonesia Putri bisa hadir bersama kalian dalam kesempatan kali ini dalam program podcast Manda, Madrasah Aliyah Negeri 2 Sopeng. Yang tentunya kami selalu mendoakan kalian juga keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat. Pemirsa di rumah pasti pengen tahu nih, siapa sih tamu istimewa yang akan hadir pada podcast kali ini? Beliau adalah Bapak Firman Esos yang tidak asing lagi di tengah masyarakat Batu-Batu. Beliau adalah Kepala Kelurahan Manorang Salo yang lebih kita kenal dengan sebutan Pak Lurah. Kalau begitu langsung saja kita sapa-sapa beliau. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, semoga Bapak selalu diberi kesehatan ya Pak. Amin ya rabbal. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada podcast kali ini. Jadi pemirsa, setahu saya Bapak ini adalah seorang yang aktif, selalu terjun di masyarakat. Beliau jarang tenang di kantor. Bisa dibilang beliau setiap hari selalu terjun di masyarakat. Luar biasa sekali beliau ini. Ini bisa menjadi contoh bagi siswa-siswi Man 2 Sopeng untuk mengikuti sepak terjang beliau ini. Baik Bapak, kalau boleh tahu, sudah berapa lama Bapak bertugas di Kelurahan Manorang Salo ini? Alhamdulillah, saya baru 10 tahun 15 hari sampai kemarin. Jadi untuk hari ini masuk lagi 10 tahun 16 hari. Baik Bapak. Pemirsa, tidak dipungkiri bahwa perjuangan beliau ini sangatlah luar biasa, mungkin bisa memberi motivasi bagi siswa-siswi dan juga penonton di rumah. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit masa-masa SMA Bapak dulu, kita sedikit bernostalgia Bapak. Oke, terima kasih. Jadi sedikit bernostalgia. Ya, sedikit dulu bernostalgia bahwa sebenarnya saya adalah alumni dari SMA PGRI Watang Sopeng. Tentunya saya menyelesaikan pendidikan di sana tahun 1985 sehingga dirilis sebagai SMA PGRI angkatan 85. Jadi setelah saya tamat di situ, saya mengikuti ujian penjaringan mahasiswa baru khususnya di Universitas Hasanuddin. Pada saat itu saya tidak sempat lolos, akan tetapi setelah 2 bulan kemudian, yaitu sekitar kalau tidak salah pada saat itu adalah pada bulan September, ada penerimaan calon PNS CPNS. Pada waktu itu kita mendaftar di Sekretariat Daerah Kabupaten Sopeng, dan pas itu saya mendaftar
alhamdulillah pada bulan Desember tahun 1985 saya lulus menjadi calon PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Sopeng. Dan lanjut pada tahun 1987 saya mendapat surat penugasan untuk melaksanakan pengabdian pertama di Kecamatan Maroreawa pada bulan September, tepatnya itu pada tanggal 15 September 1986. Saya sebagai staf di kantor kecamatan. Tetapi setelah 15 hari saya transit di kantor kecamatan oleh Bapak Camat dulu situ, dikasih saya tugas sebagai perangkat kelurahan di Kelurahan Atas Salo, yaitu pada bulan Oktober sampai dengan Desember 1986. Tetapi setelah masuk tahun 1987, saya lagi dimutasikan atau diberikan tugas amanah menjadi perangkat kelurahan, tapi di kelurahan tetangga, yakni Kelurahan Limpomajan. Itu saya bertugas sejak tahun 1987 sampai 1991. Itu. Tapi setelah masuk tahun 1992 sampai 1993, saya lagi pindah tugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Sopeng dengan menduduki tugas baru lagi, yaitu Polisi Pamong Praja. Jadi saya pernah mengabdi di Polisi Pamong Praja kurang lebih 2 tahun. Jadi setelah itu masuk tahun 94, jadi saya lagi dimutasikan ke Kecamatan Maroreawa. Dan memang dalam proses itu istilahnya saya memang pertama di Kecamatan Maroreawa, tapi setelah itu saya lagi dikembalikan di Kecamatan Maroreawa dengan jabatan pada saat itu Pak, karena masih golongan 2 C kalau tidak salah, jadi pejabat Kasubsi Trantip. Di situ 1994 sampai 2007 maksud kami, di situ saya geluti kasih pejabat Kasubsi Trantip. Tapi dalam tenggang itu saya juga dikasih oleh Bapak Camat tugas tambahan. Masih ada kebijakan di situ, di samping memegang jabatan struktural bisa istilahnya dikasih tugas tambahan sesuai dengan kemampuan pada saat itu. Jadi saya dikasih selaku bendahara. Jadi di situ saya geluti dan setelah berjalan demi tahun, saya berpikir bahwa saya akan sedikit menambah nama saya. Jadi saya istilahnya melaksanakan, artinya masuk kuliah. Kebetulan ada fakultas di situ di Batang Sopeng namanya STIA, Sekolah Tinggi Administrasi Al-Ghazali Batang Sopeng, di bawah pimpinan dulu situ Ibu Haja Adawiyah MSI. Jadi pada saat itu saya masuk dan alhamdulillah 2003 saya selesai. Setelah saya selesai di situ sekitar 2008 saya lagi dikasih jabatan baru, yaitu Kaur Perencanaan di kantor kecamatan. Tapi tetap ini tugas tambahan saya pegang. Di samping juga saya selaku kepala urusan perencanaan pada saat itu. Saya menggeluti jabatan itu sampai tahun 2012, tepatnya itu pada bulan Juli. Saya melaksanakan tugas pengabdian itu tepatnya pada tanggal 17 Juli 2012. Saya lagi dikasih amanah untuk mengendalikan
Kelurahan Masalo ini. Jadi Bapak Bupati Sopeng pada saat itu saya dikasih amanah untuk menjadi orang nomor 1 di Kelurahan Masalo. Sampai sekarang alhamdulillah masih saya selaku pengendali di wilayah Masalo. Baik pemirsa, beliau ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman kita bisa mengambil sedikit kata bijak pernah mengatakan segala proses tidak akan mengkhianati hasil selagi kita mau berusaha dan bersabar, seperti itu. Nah Pak, berbicara tentang pendidikan nih, bagaimana pendapat Bapak tentang keberadaan madrasah di Kelurahan Manorang Salo, terkhusus MAN 2 Sopeng? Oke, terima kasih ya. Jadi tentu saya selaku warga masyarakat dan sekaligus saya selaku pemerintah di Kelurahan Masalo ini, tentu saya merasa bangga karena adanya atas keberadaan MAN 2 Sopeng di wilayah kami. Kenapa? Karena saya mengamati akhir-akhir ini memang anak-anak kita ini istilahnya perlu dibarengi dengan akhlak, dan kebetulan madrasah negeri ini adalah backgroundnya adalah bagaimana anak kita bisa terbentuk akhlaknya agar supaya bisa merealisasikan di tengah-tengah masyarakat, pada khususnya nanti pada saat dia mendapatkan suatu istilahnya pekerjaan baik di bidang pemerintah itu maupun di bidang swasta masuk kami. Jadi ada istilahnya patrol, ada gambaran, ada ingatan bahwa dalam berkecimpung suatu organisasi kita harus diutamakan akhlak gitu. Dan kebetulan madrasah ini adalah memang backgroundnya adalah dia akhlak yang perlu, karena pelajaran di setahu saya itu banyak juga pengetahuan tentang agama. Jadi di samping juga adanya itu pengetahuan umum, tapi lebih banyak juga terkait pengetahuan agama. Dan itulah ciri khas madrasah, artinya banyak pengetahuan agama. Inilah dengan dasar itulah sehingga anak-anak kita di MAN ini bisa terbentuk karakter akhlakul karim. Jadi itu gambaran saya, artinya terkait dengan keberadaan madrasah. Dan yang paling saya kagumi di madrasah ini setelah saya berbincang-bincang dengan salah satu bapak pembina di sini, yaitu Bapak Ustaz Ma'ruf. Pada saat saya sholat berjamaah di Masjid Fatur Rahman yang ada di sebelah sekolah kita ini, dia sempat saya berbicara karena kebetulan pada saat itu adalah bulan Ramadan, ada katanya kegiatan di sini khatam Al-Quran dan melibatkan siswa-siswa. Jadi dia mengharapkan kepada saya dulu itu bahwa bila mana ada warganya tidak sempat menghatamkan Al-Quran, khususnya para orang tua yang telah meninggal, neneknya, silakan berhubungan dengan madrasah untuk difasilitasi menghatamkan Al-Quran. Insya Allah amalannya itu tertuju kepada Baik Pak. Baik pemirsa, sekarang kita akan bertanya kepada Bapak. Kan ini sudah mendekati hari kemerdekaan Pak. Bagaimana persiapan untuk hari kemerdekaan nanti? Oke, saya kira
terkait dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyemarakan HUT kemerdekaan RI yang ke-77 di wilayah Kelurahan Salo telah pastinya mantap. Kenapa? Karena pada bulan yang lalu telah dilaksanakan rapat di kantor Kelurahan Salo bersama semua elemen-elemen masyarakat yang ada di Kelurahan Salo ini untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyemarakan HUT RI tersebut. Namun saya kira kegiatan ini tidak asing lagi bagi warga masyarakat, karena sejak saya bertugas yaitu pada tahun 2012, sejak itu memang masyarakat sudah biasa melaksanakan kegiatan ini. Jadi saya berterima kasih kepada warga, seluruh elemen masyarakat atas partisipasinya ini. Hanya 2 tahun yang lalu ini karena kondisi adanya wabah pandemi itu saja terhenti untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menyemarakan. Tetapi setelah ini 5 tahun ini maksud kami, alhamdulillah sudah rekomendasi lagi untuk melaksanakan kegiatan yang sama. Jadi saya kira untuk merasa mantap karena insya Allah sesuai dengan jadwal yang telah kita sepakati, kita susun, ada petunjuk pelaksanaan teknis terkait dengan kegiatan ini pada tanggal 5 Agustus yang akan datang. Ini ada lomba seni dan agama, jadi terlaksana itu pada malam hari. Untuk kegiatan pertandingan olahraga saya kira sudah dilaksanakan pada bulan yang lalu, itu pada bulan Juli. Jadi pada bulan 8 ini kita melaksanakan kegiatan lagi malam kesenian di tentunya bertempat di lapangan sepak bola Matanete. Dan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang akan dipergunakan yang mau dipakai di lapangan tersebut, artinya saya bersyukur sekali karena masyarakat terjun langsung untuk mengantisipasi atau membenahi sarana prasarana yang ada di lapangan tersebut. Seperti contohnya ini tribun, kami sudah melaksanakan pembenahan, pengecatan selama 3 malam berturut-turut dalam rangka untuk lebih semaraknya kegiatan-kegiatan kita. Karena kenapa? Karena kegiatan ini merupakan juga kegiatan seleksi khusus untuk anak-anak kita yang ada di tingkat SD, MI. Untuk nanti siapa yang menjadi juara di situ atau minimal diseleksi yang bisa mengikuti selaku utusan di tingkat kelurahan, itulah nanti yang diutus dengan rekomendasi Bapak Lurah bahwa untuk kegiatan pemainnya seni tari SD ini yang lolos verifikasi dan berhak untuk mewakili Kelurahan Salo, itu salah satu. Begitu juga kegiatan olahraga lain. Tapi ada kegiatan olahraga ini yang harus kita laksanakan untuk tahun ini sesuai dengan amanah, yaitu ada kegiatan olahraga tradisional. Ya, kebetulan ada rincian di situ bahwa kegiatan olahraga tradisional yang dimaksud ini adalah untuk di tingkat masyarakat itu masukan masyarakat umum, utusan desa kelurahan, yaitu lari karung, yang kedua endrang, yang ketiga adalah terompa. Tapi khusus untuk tingkat SDMI olahraga tradisional itu yang harus diikuti adalah endrang, terompa dan malogo. Jadi ada perbedaan sedikit dari karung untuk masyarakat, malogo untuk anak-anak kita yang di tingkat SD. Insyaallah saya kira ini sudah mantap semua.
kita doakan saja mudah-mudahan ini kerja-kerja panitia ini yang ikhlas, karena memang saya mengharapkan marilah kita mengutamakan, mendahulukan kerja-kerja keikhlasan. Karena kenapa? Karena partisipasilah, ya, sumber-sumber partisipasi saja mendukung daripada kegiatan ini. Tidak ada istilahnya bahwa dia menggunakan anggaran begini. Hanya partisipasi dari masyarakat di wilayah tersebut. Saya kira begitu. Baik, luar biasa sekali. Ini terakhir Bapak, mungkin closing statement, mungkin ada penyampaian khusus bagi masyarakat, apalagi sebentar lagi ada momen kegiatan 17 Agustus, atau ada hal-hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Oke, terima kasih. Jadi tentu kapasitas saya selaku lurah di wilayah Kerawasan ini tentu saya mengharapkan, artinya harapan-harapan kepada warga kami, khususnya marilah kita mendukung madrasah kita yang ada di wilayah Kerawasan, tentu dengan memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Karena saya teringat ini petua dari salah satu tokoh pendidik di Kecamatan Maruyawa pada tahun 1990-an, kalau tidak salah itu saya ketemu, yaitu Bapak almarhum Profesor Dr. Haji Ali Mustarifide SHMH, bahwa dia bilang kuncinya saja sekarang Anda harus sekolah. 3 kali diungkap itu. Karena pentingnya sekolah itu, katanya nanti di kemudian hari itu hanya sekolah saja yang dikedepankan. Kalau umpamanya suatu saat bapak-bapak ini sudah menjelang usia-usia senja, saya kira ada modal untuk melakoni usia kita itu. Yang jelas intinya ini sekolah itu yang diharapkan. Yang penting umpamanya anak kita katanya diharapkan atau diarahkan untuk sekolah. Yang jelas mudah saja ada kemampuan, khususnya kemauan. Kalau memang anak itu ada kemauan, silakan. Rezeki sekolah itu jangan Anda urus, Tuhan yang mengurus itu. Yang jelas anak itu betul-betul punya kemauan. Apalagi kalau anak itu punya ada prestasi khusus yang digeluti, saya kira pemerintah sudah membackup semua ini. Yang penting dasarnya itu ada kemauan besar untuk sekolah. Yang selanjutnya tentu juga saya mengharapkan kepada anak-anak saya yang ada di yang sementara menggeluti atau menimba ilmu di sekolah madrasah yang kita banggakan ini, ya marilah kita senantiasa memberikan suatu keterampilan, kreativitas, istilahnya salurkanlah bakat dan kerjas Anda. Apalagi sekarang menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ya mari kita mementaskan di panggung kesenian, karena kebetulan insya Allah tanggal 5 nanti akan dibuka malam kesenian di Keramasalo selama pendasaran 4 malam. Jadi kami harapkan kepada anak-anak kami yang di sini memberikan saya mengharapkan kesempatannya partisipasinya untuk mementaskan, karena dalam pementasan
kreativitas anak, keterampilan anak secara resmi itu juga salah satu menambah nilai jual sekolah kita. Karena tentu masyarakat sekarang tidak bisa lagi umpamanya diguru-guru. Dia sudah mengetahui bahwa sekolah ini begini, latar belakangnya begini. Jadi sekedar saja dikasih motivasi bahwa anak-anak kita jangan putus sekolah. Apalagi sesuai dengan program pemerintah itu, ya minimal sampailah sekolah menengah atas. Kalau memang anak kita itu istilahnya tidak mampu lagi. Tapi yang diharapkan itu ya bagaimana anak-anak kita ini agar supaya aset bangsa, karena anak ini merupakan juga aset bangsa yang bisa sebagai regenerasi dalam melaksanakan tugas pengabdian di negara Republik Indonesia, khususnya di wilayah Kelurahan Manasalo. Saya kira. Baik, terharu dan bangga bisa duduk bersama beliau dengan orang nomor 1 di Manasalo. Beliau ini sangat sibuk. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak sudah sempat hadir. Kami dan seluruh keluarga Mandosope mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian perbincangan dengan Bapak. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Hampir lupa nih, jangan lupa dukung channel Manila TV dengan cara like, comment, and share. See you in the next time.